warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Nisfiramini MSI dan teman-teman semuanya yang kami sayangi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah biologi umum yang berjudul jenis-jenis organel sel hewan dan juga tumbuhan serta fungsi-fungsinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Mulai dari saya, Anas Fajar dengan NPM 2111060165 sebagai moderator dan pemateri 6, Ulfa Erlina dengan NPM 2111060153 sebagai pemateri 1 dan 7, Hadiza Almayang dengan NPM 2111060120 sebagai pemateri 2 dan 8, Neta Zalfia dengan NPM 2111060117 sebagai pemateri 3 dan 9, Rizal Jenior dengan NPM 2111060072 sebagai pemateri 4, Wulandari dengan NPM 2111060190 sebagai pemateri 5. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Ulfa. Kepada Ulfa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfa Erlina. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai organel sel tumbuhan dan juga organel sel hewan. Yang pertama, sel tumbuhan. Jadi, di dalam sel tumbuhan itu mempunyai beberapa organel. Yang pertama terdapat mitokondria. Kita perjelas ya gambarnya. Jadi inilah mitokondria itu seperti ini. Lalu ada vakula itu yang besar ini, oke. Lalu ada diktiosom ini. Lalu ada retikulum endoplasma halus, oke ini. Lalu ada badan mikro. Lalu retikulum endoplasma kasar, ribosom, dan juga plastida atau kloroplas. Terus organel sel hewan. Jadi dalam sel hewan itu memiliki organel. Organel yang pertama yaitu lisosom, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, retikulum endoplasma halus, badan mikro, retikulum endoplasma kasar, dan juga ribosom. Di sini dapat kita lihat bahwa ada perbedaan ya antara organel sel tumbuhan dan juga organel sel hewan. Perbedaannya yaitu adalah tidak semua yang ada di sel hewan itu terdapat di sel tumbuhan. Contohnya, di dalam sel hewan terdapat sentrosom dan juga badan Golgi, sedangkan di sel tumbuhan tidak mempunyai sentrosom maupun badan Golgi. Dan juga tidak semua organel sel tumbuhan ini dimiliki oleh sel hewan. Contohnya, di dalam sel tumbuhan itu memiliki plastida atau kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida atau kloroplas. Organel ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu adalah retikulum endoplasma. Oke. Jadi ini penampakan dari retikulum endoplasma. Kita lihat dulu. Ini gambarnya kalau sudah diperjelas. Oke, kita bahas pengertiannya. Retikulum endoplasma tersusun dari selapis membran yang berlekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma yaitu RE kasar dan juga RE halus. Oke, kita lihat ya. Jadi retikulum endoplasma itu dan juga RE halus. Oke, kita lihat ya. Jadi retikulum endoplasma itu letaknya berada di dekat inti sel atau menempel pada inti sel. Ini pada sel tumbuhan dan ini pada sel hewan. Bedanya antara RE kasar dan juga RE halus yaitu ada tidaknya ribosom. Jadi, kalau pada RE kasar itu terdapat bintik-bintik atau yang kita sebut sebagai ribosom. Kalau pada RE halus itu permukaannya halus, dia tidak memiliki ribosom atau bintik-bintik. Jadi seperti itu.
Lalu fungsinya pun juga berbeda ya kawan-kawan. Kalau fungsi dari RE kasar yaitu adalah RE kasar kan ditempeli oleh ribosom. Maka fungsinya berkaitan untuk sintesis protein. Sedangkan RE halus berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan juga detoksifikasi racun. Oke. Nah, ini penampakan dari retikulum endoplasma. Jadi seperti ini. Tersusun dari selapis membran yang berlekuk-lekuk. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Hadiza. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, saya Hadiza Almayang dengan NPM 2111060120. Di sini saya akan menjelaskan ribosom. Seperti yang kalian lihat, di suatu sel ada butiran kecil dan padat yang menempel di RE kasar dan menyebar di sitoplasma. Nah, itu yang dinamakan dengan ribosom. Ribosom itu butiran nukleoprotein yang ukurannya hanya 15-20 nm, paling kecil dari organel lainnya. Ada dua komponen utama ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Saat melakukan kerjanya, kedua subunit ini bergabung dan membentuk struktur yang mirip dengan burger. Di tengah-tengah tumpukan kedua subunit yang mirip burger itu, ada yang namanya mRNA. Fungsi dari mRNA itu sendiri yaitu sebagai cetakan resep untuk dibikin protein tertentu. Makanya itu peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis badan Golgi atau diktiosom. Fungsi badan Golgi ini bisa dianalogikan kayak kantor pos. Ya, kenapa? Karena dia bakal memodifikasi, mengemas, dan menyortir molekul yang ada di dalam sel. Setelah itu akan ditransportasikan di dalam sel maupun dikeluarkan keluar sel. Nah, molekul yang bakal ditransportasikan badan Golgi itu terbungkus di dalam vesikula. Oke, ada satu poin lagi nih yang harus kamu tahu. Pada sel tumbuhan badan Golginya punya fungsi tambahan yaitu memproduksi selulosa yang menyusun dinding sel. Materi selanjutnya yaitu mitokondria. Fungsi dari mitokondria itu penting banget untuk sel karena sebagian tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP, dan molekul membawa energi siap pakai. Kamu juga harus tahu nih kalau matris mitokondria itu punya DNA dan ribosomnya sendiri. Jadi dia mandiri dalam produksi enzim untuk respirasi seluler. Keren banget kan? Nah, kalau kamu lihat dari struktur sel secara umum, mitokondria rata-rata menyebar di sitoplasma. Mitokondria banyak juga loh ditemukan di sel-sel yang butuh banyak ATP buat bekerja, contohnya sel otot. Nah, ini dia gambaran dari mitokondria. Mitokondria ada terdiri dari dua sel, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, dari dua sel itu terdapat membran dalam. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transfer yang mengatur keluar masuknya metabolit dan matriks melewati membran dalam. Nah, ini dia mitokondria. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya yaitu badan mikro. Badan mikro mempunyai bentuk bulat, memiliki membran, dan berisi kristal protein. Badan mikro ini letaknya tersebar di sitoplasma. Ada dua macam badan mikro, yaitu yang pertama peroksisom, seperti ini bentuknya. Peroksisom ada di sel tumbuhan dan hewan. Fungsinya menetralkan racun dan menghasilkan enzim katalase. Enzim katalase itu bakal menguraikan hidrogen peroksida
atau H2O2 yang bersifat racun menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2 yang sifatnya netral. Sementara itu yang kedua adalah glioksisom, seperti ini bentuknya. Glioksisom hanya ada di sel tumbuhan dan fungsinya itu untuk metabolisme lemak. Jadi nanti dari lemak akan diubah menjadi karbohidrat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Lisosom adalah organ di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Lisosom cuma punya selapis membran saja. Di bagian membran lisosom ada jalur keluar masuknya protein atau protein transport. Nah, di bagian dalamnya ada lapisan fosfolipid atau lipid bilayer. Lisosom berfungsi untuk pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik. Nah, enzim hidrolitik ini akan menghancurkan zat asing yang masuk ke sel. Oh iya, lisosom ini cuma ada di sel hewan. Kenapa? Alasannya karena kalau di sel tumbuhan, fungsi lisosom bisa digantikan sama vakuola. Vakuola sel tumbuhan juga mengandung enzim hidrolitik mirip layaknya lisosom. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai sentrosom. Jadi ini bentuk dari sentrosom sudah kita panahi ya. Jadi inilah merupakan bentuk sentrosom. Sentrosom ini sama kayak lisosom. Sentrosom cuma ada di sel hewan ya. Sentrosom ini merupakan organel yang di dalamnya ada 2 sentriol dan berperan penting untuk pembuatan sel. Tepatnya, sentrosom yang bakal mengatur benang-benang spindle yang dihasilkan sentriol selama pembelahan sel. Jadi, kromosomnya bisa menempel di benang-benang spindle dan terbagi rata ke 2 sel anakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Hadiza Almayang akan melanjutkan materi lagi untuk plastida. Nah, apa sih yang dimaksud dengan plastida? Jadi, plastida adalah organel sel tumbuhan yang bersifat hidup. Jika lisosom dan sentriol hanya ada di sel hewan, nah kebalikannya nih, plastida hanya ada di sel tumbuhan. Kenapa? Karena plastida berfungsi membantu proses fotosintesis dan menghasilkan pigmen warna pada tumbuhan. Sedangkan jika hewan tidak butuh itu semua. Plastida terbagi menjadi bermacam-macam jenis. Yang pertama yaitu ada kloroplas, yang kedua ada kromoplas, dan yang terakhir ada leukoplas. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil dan karotenoid. Fungsinya untuk membantu fotosintesis dengan cara memanfaatkan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Jadi begini ya bentuk kloroplas yang ada pada PPT kali ini. Kemudian yaitu yang kedua kromoplas. Nah, kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen seperti pigmen warna merah, jingga, maupun kuning. Fungsinya untuk memberi warna pada bunga. Kemudian yang ketiga yaitu leukoplas. Leukoplas merupakan plastida yang tidak berwarna. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti gambar yang terlihat di sini, warnanya abu-abu. Vakuola, kita sampai di organel yang terakhir nih. Yap, namanya vakuola. Vakuola itu dibungkus sama tonoplas. Tonoplas ini merupakan lapisan terluar atau membran luarnya vakuola. Nah, vakuola juga lebih sering ditemukan di sel tumbuhan, sedangkan di sel hewan jarang banget. Kalaupun ada, biasanya ukurannya kecil banget.
Vakuola di sel tumbuhan berisi getah yang mengandung makanan dan juga zat buangan lainnya. Makanya, fungsi vakuola di sel tumbuhan adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, menampung proses pencernaan, dan mengatur konsentrasi air. Selain itu, ada juga nih vakuola yang fungsinya unik. Ini dia gambaran vakuola. Sekian materi presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.